Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas bela negara akan mempresentasikan tentang bela negara sebagai wujud pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran generasi muda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filana Putra Rahman dengan NPM akhir 46. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibril Reza dengan NPM akhir 56. Saya Sahrul Akbar Burhanuddin, NPM akhir 063. Saya Raffi Alwandani, NPM akhir 35. Saya Ahmad Fahri Arizo, agen terakhir 025. Saya Aldiansyah NPM akhir 67. Saya Luis, Kodan Gosi Galib NPM 029. Saya Luis Alexander, NPM akhir 027. Saya Satria Raffi Budi Setia, NPM terakhir. Saya Ahmad Yang Fadel, pertama, NPM akhir 54. yang pertama ada abstrak. Bela negara merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara Indonesia yang tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan fisik atau militer, tetapi juga mencakup kontribusi non-fisik yang krusial. Artikel ini mengeksplorasi peran strategi generasi muda dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Melalui metode studi pustaka, pembahasan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam organisasi sosial, literasi digital yang kritis untuk melawan hoaks, serta manajemen waktu untuk pengembangan diri adalah untuk konkret bela negara masa kini. Kesimpulannya, penguatan kesadaran bela negara sejak dini menjadi fondasi utama bagi generasi muda untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi. Untuk selanjutnya, kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga artikel berjudul Bela Negara sebagai wujud pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran generasi muda dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa bela negara dapat diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari oleh mahasiswa dan pemuda. Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan referensi terkait teori pertahanan negara dan pendidikan karakter. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca dalam meningkatkan rasa cinta tanah. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di masa kini konsep bela negara telah bertransformasi. Ia tidak lagi hanya berkaitan dengan upaya angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman fisik, tetapi mencakup upaya non-fisik sesuai profesi masing-masing. Dalam menghadapi arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang dinamis, Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki kesadaran bela negara yang kuat. Generasi muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan atau agent of change yang mampu memberikan kontribusi nyata melalui pemikiran, tindakan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Lalu bab 2, landasan teoritis dan konsep bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya ini sesuai dengan kapasitasnya. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2018 menetapkan 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa, dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai tersebut merupakan pedoman utama dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki nasionalisme tinggi. Di swipe ke bawah, Mas. Bab 3-nya nggak kelihatan. Mana ya? Nah, bab 3 pengorbanan waktu sebagai implementasi bela negara.
Waktu merupakan salah satu bentuk nyata bela negara yang paling mendasar bagi generasi muda. Hal ini diwujudkan dengan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, mengikuti kegiatan edukatif, serta aktif dalam diskusi kebangsaan guna meningkatkan kapasitas diri demi kemajuan bangsa di masa depan. Di era digital, pengorbanan waktu juga mencakup aktivitas intelektual seperti menulis artikel bertema kebangsaan dan menyebarkannya melalui media sosial. Mengingat media sosial memiliki pesan strategis dalam membentuk opini publik. Meluangkan waktu untuk menyebarkan informasi positif adalah bagian dari upaya penguatan persatuan nasional. Oke, bab 4, pengorbanan tenaga dalam kehidupan sosial dan organisasi. Selain waktu, tenaga merupakan instrumen penting dalam implementasi bela negara. Keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan sosial, kerja bakti, aksi kemanusiaan, serta organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk pengorbanan tenaga yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan pendidikan karakter di lapangan, pemuda dapat menumbuhkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Semangat pengabdian ini sejalan dengan prinsip bela negara dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di lingkungan sekitar. Baik, untuk selanjutnya, bab 5, pengorbanan pikiran sebagai kontribusi intelektual. Pengorbanan pikiran diwujudkan melalui kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena yang ada serta memberikan solusi atas permasalahan bangsa. Sebagai kaum intelektual, generasi muda dituntut mampu menyaring informasi, menolak penyebaran hoaks, serta menjaga etika dalam berpendapat di ruang publik. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir harian merupakan bentuk konkret bela negara yang sangat penting. Dengan berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai luhur Pancasila, warga negara secara tidak berlangsung turut menjaga keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bab 6, peran generasi muda dalam bela negara di era digital. Era digital membuka ruang tanpa batas bagi pelaksanaan bela negara secara non-fisik. Generasi muda dapat berperan aktif sebagai konten kreator yang edukatif, memimpin kampanye sosial, serta menghidupkan diskusi daring yang membangun karakter bangsa. Upaya ini sangat krusial untuk membentengi masyarakat dari infiltrasi paham radikal, intoleransi, dan disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, generasi muda membuktikan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan jati diri nasionalisme. Lalu bab 7 penutup. Bela negara adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa yang diwujudkan melalui berbagai bentuk kontribusi, baik fisik maupun non-fisik. Kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan bukti nyata dari rasa cinta tanah air yang mendalam. Melalui penguatan kesadaran bela negara sejak dini, diharapkan generasi muda Indonesia mampu menghadapi tantangan global dan mewujudkan visi bangsa yang berdaulat mandiri serta berkarakter di masa depan. Lalu untuk daftar pustaka, daftar pustakanya ada Thailand 2013 dari buku pendidikan Pancasila, Yogyakarta Paradigma. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, Penguatan Pendidikan Karakter Jakarta. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2018, Bela Negara, Konsep dan Implementasi Jakarta. Yang keempat ada Republik Indonesia 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lalu yang terakhir ada Setiadi A 2017, Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi, Jurnal Humaniora 92. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.